Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Selotambak, dalam hal ini Bapak Haji SPD, yang kami hormati Bapak PP, Bapak Kepulian, pada yang terhormat segenap Dewan Guru dan staf SDN Selotambak. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat hidayah serta inayahnya pada siang hari ini alhamdulillah cukup panas, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya yang positif CGP Angkatan 9, dalam hal ini CGP Bapak Rizky Firmansyah SPD. Kedua kalinya selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Bapak dan Ibu guru, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Selotambak. Kepada yang terhormat Bapak Harjito SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan Badan pun udah pernah ke rumah. Bapak Haji memberikan pendampingan Bapak Rizky. Selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Dan terutama Bapak Ibu semua ini biar mengikuti sama-sama belajar sama dengan Pak Rizky. Intinya adalah yang tahu dan Pak Rizky dan teman-teman sekalian supaya bisa mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih atas berkat rahmat dan kuasa bisa melaksanakan kita. Salam serta kepada lingkungan kita. Selamat. Terima kasih Bapak ya ikan obat jadi kan harus beda ya toplok kabel gitu betul karena lepasnya ini sebelum kesini saya cerita di sini lepasnya gigi sebenarnya kuat aja sih gigi nggak ternyata kuat tapi gigi ini merosot gigi ini nggak bisa pentil maaf dan terima kasih nanti teman ya rekan kerja saya ini jika berjubir ini minta yang wanita tapi itu ya masuk itu ya. Jadi saya seperti ini Pak kan memang dari waktu saya ketemu memang saya dapat bertanya-tanya sepertinya orang cerdas
ya orang cerdas. Di waktu itu membawa lamaran untuk masuk dengan rela dengan ikhlas, betul. SDT bro, betul ya, betul ya. Iya, betul kan Pak. Masih duduk di mana? Tak tunjukkan kan ya, iya. Di waktu itu iya, saya menunjukkan. Tolong ke sini, betul nggak? Ya gitu. Jadi saya cuma mengingatnya saja. Kau tahu tumor, gitu. Cuma tumornya itu di waktu saya menjadi kepala sekolah atau guru waktu itu bikin SD itu. Sama tak arahkan kemana di waktu itu? Ya kan? Saya harapkan karena saya sudah lulus menjadi kepala sekolah cuma belum ada SK. Jadi saya nggak bisa mencoba sama naruh lamaran di sana. Lamarannya sama aja. Jadi pernah saya lihat seperti itu ya. Betul. Saya di waktu omong-omong sih sedikit saja sudah tahu paham ini cerdas. Bahasanya waduh Inggris itu Pak aku tuh Pak Naru belepotan bahasa Inggrisnya. Ya seperti ini ya. Ngapunten nggih Pak nggih ngapunten. Cuma di waktu saya tidak memanggil Pak Mas betul ya. Mas apa ini? Saya tak panggil putra ibu itu. Rekan kerja saya asli itu. Foto-foto Spanyol itu. Jadi seperti saya di situ masih baru Pak. Aku yang panggil Pak itu. Bu Arini ini adalah ibu senior, seandainya mau diantar menjadi guru. Ini senior ini. Cuma kurang 15 hari expired. Itu mengajar luar. Jadi kalau saya maaf dan tidak mampu saya ini setelah waktu saya ini pernah sakit stroke itu luka, bahkan dengan diri saya ini lupa karena saraf ada bocor saraf otak kanan keseimbangannya kurang. Jadi yang kiri saya ini keseimbangan kurang. Kalau dulu kuat, sekarang kalau sepeda motor kayak rapat-rapat setan tidak bisa seimbang. Jadi maaf jika saya lupa. Kadang kembali aduh sok sih. Ini terjadi semua. Mudah-mudahan jenengan semua dibalik sehat walafiat. Ya, umurnya berkah. Dijaga kesehatan di waktu masih dalam keadaan lemah. Saya itu maaf ya benar-benar ini saya langkah saya sendiri. Jadi saya itu diberi nikmat seperti itu oleh Allah. Ya saya nikmat itu cuma saya nggak habis pikir saya itu lupa. Padahal itu lupa. Mandal habis bocor di jalan gimana? Budi sang guyon. Sudah apa Pak Cinta bocor. Ya mau ngelakuin ini bocor gitu. Masih besok poin saya pengen. Aku dewe anak dewe. Ini anak dewe Pak. Betul saya ini anak dewe Pak. Kan selama ini saya belum punya anak dewe. Jadi saya Mas aku aku lagi mana lagi? Apa Mas? Ya aku lagi anak dewe. Ternyata saya diberi kesempatan oleh istri saya yang soleh sama anak dewe mana? Pas lagi ning kono, saking dia dewe kono sing jadi itu tak kira apa gimana orang mana itu dia ya ini terjadi aneh banget ini sing di sini baru sampai kado tapi lagi di nak ya kata aneh bapakku sampai lah dia kena tipi padahal bapak itu ya titik bilang masa tidak tekan dia kalau gitu ya. Terima kasih, saya juga minta bimbingan dari ya, Pak PP, ya, tapi sorok untuk ngomong. Pak PP untuk ngomong. Ya, saya juga minta apa ya, minta pendampingan minta diadakan seperti itu. Saya salut sekali dengan Pak Ustadi. Saya salut dengan Pak Ilham. Saya salut dengan
Pak Rizky, loh lari Erlangga. Berusaha rumah, serut dan sudah serut ke kanan. Maaf ini perbandingan. Saya membandingkan karena apa? Saya tahu sendiri, maaf, jeruk jauh dari sini. Yang mampu jeruk itu ada masih lari aku. Apa mas bagian apa mas? Operator ya betul, betul. Sumpah aku tidak bohong, lupa. Operator cuma Sulaiman tok itu yang mampu mengikuti seperti ini. Sayang dari guru mati. Ya, cuma operator itu betul. Yang mampu. Sama Kalita, bojone Agung, ponekane Pak Adito, Pak Joko. Itu mampu mengikuti seandainya sudah diangkat sasaran sana mampu. Ya. Jadi tolong Pak Rizky, saya dibantu jika ada kurang semuanya sudah siap gitu. Pak Saman duduk dengan manis, saya menyuruh. Iya Pak, saya salah tingkah. Tapi tak kongkon pinter. Gitu kan, tak kerja dewe aku salah. Gitu kan, coba gini. Dan hanya ini saja, ini beda. Aku gak suka ngomong dia ngomong TV. TV pondok pesantren. Pesantren. Jadi maaf, terima kasih, saya minta dukungannya. Nilainya kemampuan semuanya ini dan minta dukungan. Jika ada Pak Mustaqim ini, ada calon penyaji ya, narasumber kan gitu ya, PP ya. Itu tolong juga dibantu bagaimana cara masukkan, dan teman-teman yang lainnya yang berminat monggo. Kalau saya tidak payah itu sama dengan cuma long life education dari kan dulu itu cuma apa ini. Maaf, terima kasih jika ada tutur kata tingkat saya salah. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada CGP Angkatan 9 dalam hal ini Bapak Rizky Firmansyah. Monggo. Sebelumnya saya beri semangat dulu, semangat Pak ya. Semoga menularkan yang lain, terutama Bu Salma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arjito, SPD, Kepala Sekolah SDN Bapak. Yang saya hormati Bapak Rehan selaku PP yang senantiasa mendampingi saya, memberikan pencerahan, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan SDN Tambak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif dan bahagia. Lalu sholawat salam kita aturkan kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan sejawat sudah berkolaborasi, sudah meluangkan waktunya dalam melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Jadi
Yang pertama yaitu hal pertama dari alur lanjut materi, langsung ke materi. Hal pertama dari alur pengelola perubahan itu yang pertama adalah merumuskan visi. Yang kedua yaitu prakarsa perubahan. Yang ketiga adalah tahapan kerja. Itu semua yang saya sebutkan dalam alur berpikir dalam mengelola sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ketika saya melaksanakan kegiatan di guru penggerak itu ada tugas kalian ya, tugas membuat atau menyusun ya, buat visi guru penggerak gitu ya. Nah, ini nanti insya Allah akan saya sampaikan visi saya pribadi, mungkin ya, sebagai nanti apa sebagai istilahnya itu pembanding nanti. Mungkin siapa tahu ada yang baik, mungkin bisa dipakai, monggo. Kalau kita tidak apa-apa, disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah. Nanti kita sambil belajar bersama-sama ya, mengupas visi yang ada di sekolah. Baik, yang pertama coba mari kita review visi SDN Selau Tambak. Saya bacakan. Visi UPT SDN Selau Tambak mewujudkan siswa yang karakter Pancasila, mempunyai keluasan berpikir dalam bidang akademik maupun non akademik yang berwawasan global. Baik, sebelum kita masuk ke visi SDN Selau Tambak, mungkin ada yang bisa disampaikan mungkin dari Bapak Ibu terkait dengan apa itu visi. Monggo, mungkin kalau ada, mungkin belum Bu Nisa. Visi menurut pandangannya Bu Nisa, kira-kira visi itu berapa ya? Bebas, monggo terserah. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya visi, visionnya, mimpi. Mimpi, oke. Kalau seperti apa sekolah ini? Mimpi. Nah, menurut saya. Ya, baik. Kata kuncinya adalah mimpi. Oke. Mungkin satu lagi dari Bu Nur. Apa terkait dengan visi? Apa visi itu? Tujuan yang akan dicapai. Baik, kita kembali lagi ke visi apa? Mungkin kalau kita bisa mencari kata kunci dari visi yang sudah saya tampilkan, kira-kira apa ya? Mungkin dari kata kuncinya apa ya? Kalau melihat visi SDN Selau Tambak. Berkarakter Pancasila. Oke, berkarakter Pancasila. Keluasan berpikir. Keluasan berpikir. Keluasan global. Terus berwawasan global. Itu ya kata kuncinya. Baik. Pada era sekarang kita itu menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu orientasinya, arahnya itu ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kalau nggak salah ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin apa aja mungkin ya? 6 poin itu. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga,
kreatif, kemudian gotong royong, kebinekaan global. Itu ya, itu poinnya ya. Jadi arahnya kurikulum Merdeka itu ke profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ciri-ciri visi yang baik. Ciri-ciri visi yang baik itu yang pertama tidak menggunakan kata kerja. Jadi melainkan dengan impian ya. Jadi merupakan impian, harapan atau cita-cita. Sama yang sampai apa tadi Bu Nur? Apa tadi sampai tujuan ya. Itu yang pertama cirinya. Kemudian ciri yang kedua, visi yang baik itu yaitu penguatan, kemudian menggerakkan hati. Terus satu lagi itu kolaborasi. Jadi menyusun visi itu sebenarnya atau SOP-nya lah, saya anggap SOP-nya itu harus melibatkan pertama kepala sekolah, bapak ibu dewan guru, komite sekolah, atau mungkin yang terkait. Seperti itu. Untuk yang ketiga, visi yang baik itu adalah menguatkan. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke visi SDN Selotama. Pertanyaannya, apakah sudah mengarah profil pelajar Pancasila? Kira-kira? Nanti kita bahas. Ya, gimana menurut Bapak Ibu? Kira-kira mungkin ada yang sesuai mungkin kata-katanya, atau mungkin sudah ada, cuma mungkin belum lengkap atau bagaimana? Monggo, kalau ada yang disampaikan. Saya kira sudah masuk. Sudah masuk. Ya. Oke. Di antaranya berkarakter Pancasila, berwawasan global, Nah, ya, di situ. berkarakter Pancasila, berwawasan global ada ya. Oke. Tapi tidak memenuhi keenam profil pelajar Pancasila ya. Betul itu? Tidak semuanya. Tidak ya. Ya. Kalau boleh mereview lagi 6 profil pelajar Pancasila, yang pertama itu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kira-kira ada pada? Ada ya? Belum. Mungkin kalau menurut saya Ya. yang beriman dan lain sebagainya mungkin ikut di dalam karakter Pancasila. Pancasilanya itu nanti kan kalau kita pelajari di tafsir kan sudah masuk banyak, termasuk dalam sila Pancasila kan 5 juta. Kalau menurut saya itu masuk di dalam itu karakter Pancasila itu. Apakah sebaiknya dimunculkan? Jadi tidak sama-sama. Karena prinsipnya visi tadi itu yaitu merupakan harapan, tujuan, atau bisa menguatkan atau menggerakkan hati, supaya bisa menggerakkan hati dan lain sebagainya. Itu misalkan dimunculkan itu bagaimana? Beriman. Itu tadi kan ada 6 poin tersebut. Misalkan ini kan sekarang mungkin gini, apakah sudah relevan apa belum? Apa perlu diganti? Apa perlu ditambahi? Kalau memang cocok seperti ini, monggo. Kalau saya sih seandainya itu berketuhanan itu nggak perlu dimunculkan karena itu sudah menyangkut Pancasila. Kalau saya seperti itu, jadi monggo yang lain. Oke, baik. Karena Pancasila mencakup ke semuanya. Nah, ya. Bagaimana? Nah, oke. Salah mengawal ya. Gitu. Kalau menurut saya itu memang sudah cukup, tapi itu maknanya masih tersirat di Pancasilanya. Ya langkah bagi itu lebih dispesifikan. Dispesifikan. Oke, kenapa begini? Ya.
Pancasila. Nah, kalau kita bicara tentang Pancasila, itu kan ada 5 sila. Ya. Silat maknanya. Jadi, iya. Kemudian kita korelasikan dengan profil pelajar Pancasila itu kan ada. Dan kan butuh kejelasan. Itu menurut ya. Sambil nanti mungkin di apa ya? Dipikirkan sambil. Jadi ini orang Jawa dipikir sampai pelaku. Kabur kan. Baik. Berikutnya. Tapi dulu ini mesti. Nah, Penggeraknya pengarah. oke. Mungkin ini visi saya secara pribadi. Mungkin visi guru penggerak, ya, mewujudkan murid beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, inovatif dan bermasyarakat. Coba, mari kita amati, kita masukkan ke 6 profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masuk, guys. Kemudian berjiwa Pancasila. Berjiwa Pancasila itu ada mandiri, nanti masuk ke mandiri, kemudian apa ya sebenarnya? Bernalar kritis, kreatif mungkin nanti masuk ke inovatif, bermasyarakat masuk gotong royong. Berjiwa Pancasila cocoknya mungkin masuk di kebinekaan global. Kenapa? Karena di Pancasila itu ada nomor 1, kalau kita melihat sila Pancasila ada 5, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Nah, di situ kita bisa belajar tentang arti dari toleransi antar umat beragama. Mungkin seperti itu. Ini visi saya secara pribadi. Belum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanggapi atau bagaimana? Mungkin Pak, bermasyarakat berarti di sekitarnya saja, tapi tidak berwawasan global, masih kayaknya terlalu sempit menurut saya. Harus berwawasan global juga, karena kita sudah mendunia menurut saya. Baik. Bermasyarakat masuk di nilai gotong royong. Kalau berwawasan global tadi saya masukkan di berjiwa Pancasila. Berwawasan global itu artinya itu kan kebinekaan, keberagaman, seperti itu. Kalau tidak salah pengertian saya itu begitu. Nah, kalau kita korelasikan ke Pancasila, itu kan ada persatuan Indonesia, itu ada Ada nilai toleransi tetap beragama. Persatuan ini, kita tidak boleh membeda-bedakan ras, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Mungkin Bapak Ibu. Kalau saya memaknainya berwawasan global bukan di suku saja, tapi antar negara, antar keluar itu. Jadi itu yang saya maknai. Tapi ya kalau ke situ ya sudah masuk pada Pancasila. Ya, emang benar yang sampaikan Pak Nakim, global. Global itu artinya global, dunia. Ya, bermasyarakat ini mungkin luas, jadi tidak hanya di kalangan ini, kalau di kalangan internasional saja. Bermasyarakat juga ke internasional, luar negeri, seperti itu. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu.
Baik, kembali lagi ke awal tentang alur berpikir dalam mengelola sekolah. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah visi, sudah ya. Kalau visi itu sudah terbuat, anggap saja sudah ya, di sekolah tadi sudah ada. Kemudian turunan dari visi itu adalah perubahan, prakarsa perubahan. Nah, visinya sudah terbentuk, sudah disepakati ini. Nah, sekarang harus ada prakarsa perubahan. Kira-kira dalam mengimplementasikan visi itu apa perubahan-perubahan? Mungkin ini kalau dari saya ya. Kalau dari saya prakarsa perubahannya mungkin begini. Mewujudkan murid beriman dan bertakwa. Nah, ini implementasinya bagaimana? Prakarsa perubahannya bagaimana? Alhamdulillah di sekolah kita sudah terlaksana Pak. Kalau setiap hari Jumat itu ada kegiatan ngaji istighosahnya itu ada pengajian rutin untuk membaca setiap hari. Nah, ini saya punya prakarsa perubahan lagi, mungkin bisa saya tambahkan, yaitu memberikan siraman rohani. Jadi khusus siraman rohani ini membahas tentang akhlak, perilaku, kemudian karakter anak-anak. Ini jadi mungkin bisa diminta minggu ini ngaji atau minggu depannya kita ada siraman rohani. Yang memberikan itu dari Bapak Ibu guru. Kebetulan kalau saya lihat di sekolah SD Selokan Bapak itu untuk yang mempunyai kemampuan lebih di bidang religi ya, agama itu insya Allah ada, karena memang basisnya di terutama desa Selotapa ini, termasuk Bapak Ibu gurunya semua itu mempunyai kemampuan lebih di bidang religi. Mungkin bisa berarti memberikan ada materi itu tadi Pak Jito. Nah, Pak Jito sudah memprogramkan bagaimana setiap kelas itu dikasih calon per kelas. Untuk apa? Nomor satu, kegiatan kita biasanya ngaji itu ya tetap ya. Bahkan termasuk istighosah pun bisa dilaksanakan di kelas. Atau siraman rohani itu bisa dikontrol dari satu titik. Dan Bapak Ibu gurunya hanya mengawasi anak-anak saja sebelum kegiatan belajar mulai. Itu prakarsa perubahan. Mungkin bisa dilaksanakan 1 minggu atau 1 siraman raya, tergantung nanti bagaimana diatur jadwal. Itu yang pertama. Kemudian kalau menurut saya prakarsa perubahan yang kedua, ini ya, di SD Selotamba ini, tidak hanya di Selotamba, semuanya saya kira menurut saya SD itu tidak mempunyai guru BK. Ada, kalau misalkan ada permasalahan anak bertengkar dan lain sebagainya, keket atau apa ya. Itu biasanya Bapak Ibu guru itu langsung, misalkan muridnya misalkan di kelas 3 kata-kata 3 itu langsung penangan. Nah, saya mempunyai pemikiran untuk perubahan prakarsa perubahan itu. Misalkan ada yang ditunjuk, ya memang bukan dari guru BK, tapi kita kan bisa mencari referensi yang lain. Kita bisa belajar bagaimana cara menangani. Itu nanti ada di institusi Pak ya, yang terakhir ada insya Allah. Jadi di sekolah menunjuk salah satu mungkin Bu Nisa sebagai guru BK juga. Jadi kalau misalkan ada permasalahan anak nanti bisa diselesaikan bersama guru BK. Gitu. Nanti bisa Pak memberikan masukan terkait dengan guru BK di SD nanti. Ya. Itu. Baik, berikutnya. Setelah visi
tadi sudah visi sudah terbentuk, kemudian prakasa perubahan juga ada ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap pajak. Tahap pajak. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu mungkin pernah membaca atau melihat video atau bagaimana. Mungkin apa ya pajak itu kira-kira seperti apa gitu? Pernah mendengar? Pernah. Saya tadi pernah, paham. Mungkin bagi yang lain pajak itu apa ya? Nah, buat pertanyaan. buat. Nah, untuk apa pajak itu? Oke, baik. Langsung ya. Jadi pajak, rencana pajak. Pajak itu merupakan rangka berpikir, ya, rangka berpikir yang digunakan dalam manajemen perubahan. Itu pajak, rencana berpikir. Sebenarnya pajak itu sebuah akronim. Ada B, Bapak, dan ya, B. Tulisannya B, A, B, A, GCA. B-nya itu apa? B-nya itu adalah buat pertanyaan. Nah, saya contohkan misalkan buat pertanyaan itu, ya misalkan begini. Buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu misalnya. Kemudian dari A-nya, A, ambil pelajaran. Maksudnya bagaimana ambil pelajaran? Ambil pelajaran itu mengidentifikasi hal-hal positif yang sudah ada di sekolah. Jadi hal-hal yang baik seperti tadi psikosa itu dipertahankan, bahkan bisa mungkin diperbaiki. Ya itu tadi prakarsa perubahannya mungkin bisa saya tambahkan dengan memberikan siraman rohani pada anak. Karena menurut saya ini vital sekali ya masalah akhlak. Betul ya? Di sini itu sebenarnya nggak usah kita banyak muluk tinggi dulu. Mungkin kalau menurut saya nomor satu yang diperbaiki adalah akhlaknya, perilakunya anak-anak. Begitu. Baik, berikutnya baca G. G kali mimpi. Kali mimpi itu ada angan-angan untuk masa depan. Kira-kira saya akan. Kira-kira untuk masa depan itu saya bawa kemana? Sekolah atau murid-murid kita ini saya bawa kemana? Seperti itu. Berikutnya baca J-nya itu apa J-nya? Jabatan rencana. Kalau jabatan rencana adalah merupakan langkah-langkahnya. Semua sudah membuat langkah-langkahnya itu bagaimana? Eksekusi. Nah, ini yang terakhir adalah bacaannya adalah atur eksekusi. Nah ini itu adalah tahapan-tahapan dari. Jadi poinnya adalah untuk apa? Untuk membuat alur berpikir. Mengelola sekolah itu ada 3 yang saya sampaikan tadi. Poinnya adalah yang pertama merumuskan visi, yang kedua adalah prakasa perubahan, yang ketiga adalah tahapan pajak. Mungkin bisa dicoba atau dipraktekkan. Itu. Baik. Belum saya lanjutkan, mungkin ada. Oke, monggo bisa. Ini masalah tadi yang berkenaan dengan visinya Pak Rizky sebagai guru penggerak mengenai program siraman rohani. Ya. Begini, memang mungkin nggak tahu saya apa cuma di Sirotama atau yang lain. Akhir-akhir ini anak-anak itu gimana ya? Tiap hari ada saja yang melaporkan eket lah dan lain sebagainya. Memang perlu siraman rohani, tetapi kalau memang diprogramkan siraman rohani setiap, kalau kita kan mempunyai program seperti istiqosa, terus ada pembacaan bersama. Kalau kita programkan siraman rohani, alangkah baiknya mungkin nanti yang berikan
siraman rohaninya itu kalau bisa memang guru sini memang kompetensi semuanya. Jangan guru sini Pak. Kenapa? Guru sini sudah tiap hari memberikan siraman rohani dengan berbagai macam gereja seperti itu. Kita bisa koordinasi dengan bendahara pos dan juga kepala sekolah menganggarkan setiap sebulan sekali Jumat apa mendatangkan ustadz atau siapa memberikan anak-anak itu siraman rohani seperti itu. Nah, program seperti itu nanti tindak lanjut panggil ke kepala sekolah juga bendahara pos karena kalau memang itu dari apa orang tua. Bukan saling, Dan karena dibuka saling. enggak anak jadi cuma pun kalau disiram itu tidak teles dibobong tidak terbakar gitu. Mungkin kalau ada narasumber lain, Nah, ya, mungkin. artinya bisa tergugah. Ya. Nah, Karena kadang-kadang kalau kita sendiri ada sudah tahu kita karakter gurunya wah pasti gini. Jadi Iya. ini ada kurang gini Nah, lah. iya. Mungkin di situ ada simpatinya dari antara tadi menarik hatinya. Iya, benar Pak. Iya. Itu karena saya tambah ini turun tidak turun, cowok tidak cowok. Namanya pendahulu. Pendahulunya. Nah termasuk di dalamnya nih Ibu BK mungkin koordinasi dengan guru kelas tentang SD seperti itu. Baik. Terima kasih ini Pak Rizka. Yang dibutuhkan itu kolaborasi seperti ini. Ya, ternyata ada solusinya. Ya, kalau memang mungkin kita mencari yang berkompetensi, alhamdulillah. Kalau lembaga mendukung, nekakno ustaz atau mungkin kiai atau gus bagaimana? Itu menurut saya ya bagus juga. Terima kasih atas solusi yang sudah diberikan. Mungkin ada lagi Bapak. Mungkin gini, Ya. jangan dibutuhkan sekali, kalau sangat butuh sekali, nah butuh berkali-kali kalau Ini emang benar. betul saya. Maaf ya, Ya. tadi Bapak Arif, saya itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau bisa Pak, jangan butuh sekali, berkali-kali. Masuk. Ya, Nanti kan tinggal posnya saja Pak. Kalau bos nggak masalah, saya mungkin berkali-kali. Nanti koordinasi dengan Ibu Bendahara Pos. Siapa Ibu Bendahara? Oh iya Pak Rizky, maaf Pak Rizky. Oh iya. Terkait dengan Azan. kami. Gini. Yang tadi terkait dengan DKB ya. Memang kalau di SMP sama SD ini kan memang berbeda Pak ya. Kalau di SMP memang sudah ada fak-faknya masing-masing, ada BK-nya sendiri dan ada kesiswaan Bu ya. Di situ ranahnya untuk anak-anak tadi yang keket dan yang lainnya. Mungkin Pak untuk menanggulangi seperti itu kalau di sini kan otomatis ada wali kelasnya saja Pak ya. Iya. Mungkin Pak di sini kita libatkan guru yang sedikit jamnya mengajar. Misalnya ada permasalahan anak pisau bertekan dan yang lainnya, otomatis di sini kan yang tahu dulu kan wali kelasnya Pak. Kalau semua wali kelasnya ini kan otomatis waduh wali kelas lagi lah pengarahnya, waduh kan gitu Pak lah. Ini kalau bisa Pak dibentuk aja Pak, nah, apa Pak dibentuk? Kita cari istilahnya memang guru-guru yang istilahnya bisa mengarahkan ke anak-anak. Istilahnya yang kedua yaitu membimbing. Nah, kalau bisa Pak guru-guru ini guru yang jam terbangnya datang tinggi, setidaknya bisa memberi informasi pada anak-anak ini, bisa membimbingnya Pak. Itu Pak. Bisa jadi TU ada katanya di sini Bu. Ada. Nyata Pak. Operator ada. Operator ada. Merangkap Pak. Karena apa? Tidak. Selamanya kan permasalahan ini ada pasti ada. Bagaimana setidaknya permasalahan ini bisa ada solusinya kan gitu Bu nanti. Mungkin seperti itu Pak. Kalau di SD. Karena kan tidak ada wadahnya. Terus yang kedua Pak, aku adanya tes praktis ini kan juga sudah terbentuk Pak untuk praktisinya. Iya, sebenarnya yang Kamandari yang pulang melakukan yang satu Pak ya. Ini kan ya Pas 6 ya. Saya sempat ya diskusi memang sudah ada rencana seperti itu. Ya, cuma ya masih belum itu kan belajar. Saya soalnya Pak informasi masih tua. Istilahnya
pengetahuan itu masih kurang gitu kan. Untuk kemudian lah ini nanti mohon bikin komunitas praktisi. Praktisinya tujuannya kan sebagai wadah Bapak Ibu. Wadah apa? Yaitu wadah menangani anak-anak yang super kritis, yang ada tindak lanjutnya, bagaimana anak ini sekiranya bisa sadar dan yang lain. Ya bukan yang permasalahan itu saja, tapi anak yang aktif dan yang lainnya supaya nanti bisa kolaboratif dan yang lainnya. Tujuannya di situ. Karena demi kebaikan anak-anak lah. Meskipun 1, 2, 3 orang tidak masalah Pak, yang mungkin di situ terbentuk. Ayo yang mau diajak monggo, saya yakin yang penting terbentuk dulu, kalau sudah terbentuk yang lainnya pasti mengikuti. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kalau saya garis bawahi itu kolaborasi Pak ya. Nah terkait dengan kolaborasi yang nanti mungkin saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin siapa yang akan ditunjuk untuk kira-kira mempunyai kemampuan lebih untuk menangani anak yang kasus-kasus seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan komunitas praktisi. Apa lupa ya pikiran saya. Kalau bilang Iya, monggo. Oke. kalau kepala sekolah betul ini itu sudah pengalaman kepala sekolah. Cuma pengalaman kepala sekolah yang tahu jika anak itu ada permasalahan ditangani oleh kepala sekolah, yakin tidak bisa. Jadi kan bisa sama pengalaman ya. Karena yang tahu kan guru. Iya, makanya yakin tidak bisa. Berarti paling tidak kolaborasi kepala sekolah dengan guru kelas atau wali kelas ini. Termasuk nanti kepala sekolah bisa memanggil orang tuanya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak pencerahannya. Ya, ingat lagi. Terkait dengan komunitas praktisi, Pak Ridwan tadi mengatakan 1-2. Kalau saya tidak 1-2. Kalau bisa saja. Kalau bisa Pak, alhamdulillah. Bisa. Insya Allah. Iya. Bisa Bu ya, bisa Bu ya. Bisa, biasa kita kolaborasi. Iya. Kita Makanya kembali lagi ke sini kan nanti apa ke visi ini kan ya. Jadi kita kan harus seirama kan seperti itu. Ya posisi antara dia Pak Noi enak kan seperti itu harus seirama. Nah ini bahayanya Pak. Mungkin misalkan semuanya seperti itu. Nah katakanlah ada 10 orang kan semua seperti itu. Terkadang Pak, terkadang mungkin ada beberapa yang satu mungkin yang istilahnya itu gebosi Pak. Nah kalau misalkan saya boleh minta pendapat dari Pak Ridwan, kira-kira yang gebosi ini bagaimana? Kalau versinya Pak Ridwan. Kalau yang berfungsi pasti kalau kita sudah praktisi pasti ada dalam kurikulumnya tunjukkan bahwasanya komunitas ini benar untuk siswa, tunjukkan keberhasilannya Pak. Secara tidak sadar, bisa Pak, tetap libatkan aja Pak. Sudah dia datang nggak sadar, yang penting kita sudah di sini Pak ya apa saling memberi amanah. Kita hadir nggak hadir terserah dia, tapi tetap berjalan. Secara nggak langsung kan nanti, oh ternyata manfaatnya seperti ini kita seperti dia. Cara itu kan merasa bersalah punya Pak. Oh iya. Cara sadar tuh Bu ya, aku tuh Bu nggih. Ada kan seperti itu kan Bu. Kalau tidak tahu hasilnya kan cuma ngomong doang lah seperti itu. Gak apa-apa, tetap dilibatkan akan datang ya terserah. Yang penting kita sudah ngomongkan Bu. Saya kira meskipun 1, 2, 3 tidak masalah. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak. Tetap kita Tetap dirangkul ya. tetap dirangkul. Biasa kan nun sewu. Mungkin beberapa tahun dulu. Saking jengkelnya ada Pak. Ngomong dorong boleh, biasa mulai di sini, bosi beda ya. Boleh. dulu gebosi wong yang gebosi saja. Jadi yang biasa pulang duluan, loh beda gembos. Nyuruh padahal di gembos ini tidak dibocorkan. Tapi umpo ya sudah. Supaya tidak pulang dulu. Iya. Oke, jadi garis bawah tidak boleh. Siapa tahu mendapatkan hidayah. Iya, benar sekali Pak. Oke. Memang harus berkolaborasi dengan kepala sekolah. Ya betul. Gebosi. Nanti kalau nggak ada kepala sekolah yang nutup Pak. Nggak bisa nutup tuh ya sekabehan. Kepala sekolah harus digebosi. Oke. Baik, saya lanjutkan berikutnya
yaitu tentang ini ya, sebelum menginjak ke kurang 2 ya Mas, itu membuat kesepakatan kelas dan penempatan sisi garis itu. Kita harus tahu dulu yang pertama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Artinya kita harus, seorang pendidik itu harus tahu kodratnya ini bagaimana. Kodrat itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Misalkan cek 1, cek. Misalkan kodrat alam begini. Setiap anak itu unik. Sepakat ini. Satu kelas ini unik. Ada yang pintar matematika misalkan, pintar bahasa Indonesia, pintar PJOK dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus menggali apa kira-kira potensi yang ada pada anak. Karena sewu siji katanya orang Jawa seperti itu. Sing memiliki semuanya itu mampu keilmuannya itu mampu semuanya. Itu ada memang cuma 1001. Nah makanya kita tidak boleh egois memaksakan itu yang berapa. Kalau misalkan bicara tentang kodrat zaman itu kita harus menyesuaikan. Seperti sekarang itu zamannya itu teknologinya canggih, ya, IT, serba IT. Jadi ya kita harus menyesuaikan zaman. Ya mau nggak mau dipaksa untuk belajar IT. Mungkin bisa pada waktu pelajaran bisa menggunakan media IT seperti itu. Nah ini kita sudah menyesuaikan kodrat zaman. Baik. Berikutnya adalah lingkungan kelas. Untuk kita mengarah ke lingkungan kelas yang disiplin positif itu ada 2 cara. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, sebelum membuat kesepakatan kelas, ada beberapa poin, ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menanyakan kepada murid tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu banyak ya. Jadi misalkan saya sebagai guru, sebelum pelaksanaan kita belajar, mengajar, nanti alangkah baiknya nanti bisa ditempel ya. Jadi menanyakan kepada murid tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, kita membuatnya itu juga melibatkan murid. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ada di kelas? Misalkan contoh tanggung jawab. Itu. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman misalkan. Jadi banyak ya. Alhamdulillah. Ini ada contoh nih Pak. Nah ini ya. Ini. Nah ini sama. Pak Hakim dulu pada waktu membuat kesepakatan ini, yang pertama juga melibatkan anak-anak ya. Ini sesuai ya. Ini. Kemudian yang kedua, murid menuliskan ide-ide positif. Nah, setelah tahu tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian anak-anak menulis apa kira-kira ide positifnya ya. Misalkan saya guru, nun sewu panjenengan murid, ayo anak silakan dituliskan. Nah sama kita melibatkan dalam membuat kesepakatan. Berikutnya adalah bersama murid guru memandu bismillah. Setelah sudah ditulis nilai-nilai kebajikan, kemudian ide positif, kita diskusikan. Dari yang banyak ini mungkin yang cocok ini bisa diambil ada beberapa yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Intinya itu bagaimana supaya kelas itu bisa kondusif, anak-anak nyaman, belajar menyenangkan, tidak ada merasa terganggu, seperti itu. Berikutnya yaitu perwakilan dan guru nandana. Kalau setelah sudah selesai berdiskusi, kemudian ditentukan perwakilan guru
dan murid bisa menandatangani kesepakatan. Nah, seperti ini. Ya ada ya. Ini tantangannya ada apa lagi ya? Jadi satu ya. Mewakili itu bukan Pak. Iya. Maksudnya itu. Iya, dari anak-anak kecil kelas 2, Ya. jujur aja memang mereka nggak punya ide sebenarnya. Tapi kita berikan gambaran sih. Oh iya, gimana gini? Ya Pak. Nah, muncul. Tapi kalau saya melihat ini, Pak, ada 5S, ini sebenarnya sederhana kok. Senyum, salam, sapa. Anak-anak ini kan bahasa yang sederhana untuk kelas 2 itu ya. Siapa tahu apa itu ya? Sebut salah. Timur itu kesepakatan itu ya. Ini nilai apa? Ide positif ya. Kemudian ini nilai kebajikannya ini ya, nilai kebajikannya ya. Oke. Yang terakhir yaitu bersama murid guru merefleksikan. Artinya begini. Setelah dibuat kesepakatan seperti ini, mungkin bisa 1 bulan kita bisa merefleksikan. Apakah kira-kira sudah kalian dalam 1 bulan itu apakah sudah melaksanakan kesepakatan tersebut tidak kira-kira? Mungkin ya tidak semuanya, diambil sampelnya saja, mungkin 1, 2, 3 anak ya, untuk memberikan pendapatnya. Seperti itu. Baik, dari sini ada yang perlu disampaikan? Iya, mungkin menurut saya memang kalau dulu kita punya peraturan kelas ya. Kalau sekarang dirubah menjadi kesepakatan kelas yang lebih berpihak kepada siswa. Ya, betul. Baik. Itu. Ya, memang benar. Sekarang kalau peraturan terlalu ekstrim ya. Iya. Jadi sekarang istilahnya dirubah menjadi kesepakatan lebih lebih dekat dengan murid. Karena memang harus berpihak pada murid. Seperti itu. Baik. Berikutnya adalah yang terakhir ini ya. Terakhir, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ini adalah untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Tapi sebelumnya saya punya video, Pak. Bentar ya, saya putarkan. Setelah itu nanti setelah saya putar, kita analisis bersama nanti. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Agar dapat menghasilkan restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, contoh cara mengimplementasikan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Baik, ada kasus seperti ini. Ini kasusnya. Mati ada. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik. Itu tadi video kasus ya. Jadi kalau kita melihat video tersebut, anak yang tadi awalnya marah-marah itu sebenarnya difitnah sama temannya. Gitu. Baik, kita melihat video tadi. Jadi ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus yang saya contohkan video yang saya berikan tadi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Pertama, anak tersebut itu masuk ke dalam ruangan itu dengan ada kasar, emosi ya. Ya. Nah, pada saat itu kita sebagai guru itu tidak boleh langsung emosi. Biasanya langsung emosi bisa enggak? Wah, benar. Nah, mungkin pada waktu emosi ini mungkin bisa diredakan. Caranya meredakan ya seperti yang dicontohkan di video tadi. Oh iya, memang kalau sakit ya, hati kalau memang difitnah ya kita melakukan perbuatan itu semua sakitnya itu di sini jadinya itu. Iya, itu. Nah itu yang dimaksud dengan menstabilkan
identitas. Setelah itu, yaitu yang nomor 2, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah itu yaitu kita harus memahami ya, kita harus memahami apa alasan anak itu kok marah-marah. Jadi kita harus tahu kasusnya, kita harus identifikasi, kita harus klarifikasi dulu sebelum nanti diputuskan. Itu. Yang terakhir, setelah sudah kena semuanya, yang menstabilkan identitas sudah dilakukan, kemudian mengklarifikasi ya, kalau saya bahasakan itu sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa tidak? Dari situ anak akan mikir, wih, ternyata saya itu juga salah. Ya, cara menyelesaikan masalah itu tidak boleh dengan emosi. Mungkin seperti itu. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang disampaikan? Iya Pak, memang betul. Saya pernah melakukan itu memang. Ketika ada anak yang bertengkar, istilahnya keket. Jadi pertama memang stabilkan dulu, biarkan mereka berbicara, biarkan selesai. Kenapa, bagaimana, apakah kamu benar, apakah kamu salah, salahnya di mana, benarnya di mana. Kemudian dengan mereka mengucapkan semua itu, mereka mengucapkan sendiri, mereka mengungkapkan apa yang mereka lakukan, ditanyakan sendiri, benar kelakuanmu gitu, bagus apa tidak, baik apa tidak, sesuai apa tidak. Akhirnya ya bilang tidak, ya berarti salah. Nah akhirnya solusinya sendiri dengan terjebak kata-katanya sendiri. Bukan kita menggurui, tapi mereka menggurui dirinya sendiri. Memang itu. Ya memang betul, sangat betul sekali dengan segitiga restitusi ini memang nyaman kita pakai untuk di kelas kita di SD. Apalagi tadi contohnya di SMP, mungkin SMA, tapi di SD juga nyaman. Sudah pernah saya praktekkan itu, enak sekali, nyaman. Ditunggu, distabilkan dulu memang. Itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, baik. Memang benar ya. Ternyata para ahli atau para pakar membuat istilahnya dengan segitiga restitusi itu tidak semata-mata langsung ada keluar, mestinya lewat istilahnya itu kalau orang penelitian itu Pak melakukan mengidentifikasi dulu kadang-kadang, dan setelah mungkin ada beberapa sampel yang sudah dilaksanakan, muncullah gagasan yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pokoknya poinnya itu, intinya itu yang mungkin terkadang itu di luar kendali itu adalah dalam menangani kasus atau masalah itu tidak boleh emosi. Nah, kadang politis emosi, guru ini emosi, akhirnya ya yang ditakutkan itu muncul itu Pak, tidak kekerasan itu loh terhadap anak. Sadar kadang itu guru itu loh. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak, itu bahaya sekali. Jangankan kita ikut ini ya, misalkan kalau dulu Pak, zaman dulu saya masih ingat betul mendapatkan akan pernah ya, mendapatkan amplengan juga pernah. Sangat ini berbahaya sekali. Apalagi ada bekasnya kosong, kemudian divisum, diadukan ke polisi, divisum Pak. Ini yang bahaya. Kena pasal kekerasan terhadap anak. Mungkin saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan hari ini.
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat inspiratif Bu Salma ya. Next kita ikut Bu Salma ya. Terima kasih kami sampaikan kepada CGB Bapak Rizky Firmansyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita yang belum merasakan apa itu guru penggerak. Saya sedikit Pak ya, tadi menyentuh hati, apa pendidikan berdasarkan itu apa filsafat Ki Hajar Dewantara, di mana ada kodrat anak, ada kodrat zaman, betul? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita, apunten sebelumnya, saya sangat setuju, apalagi yang menyangkut kodrat zaman, seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya didiklah anakmu, dalam ini tanda kutip anakmu di sini anak biologis, anak keturunan kita, anak ruh, anak murid sesuai dengan zamannya. Kalau dulu kan dikaitkan dengan yang tadi ya, kalau dulu kita dapat perkalian dicubit, menang wes orang tuanya diam karena mungkin kayak pintar kayak barokah punya. Tapi sekarang dah hafal perkalian tak cubit, besok orang tua bersama LSM lurung ke sekolah, lapor guru lapor polisi. Memang seperti itu, didiklah sesuai zamannya. Zaman sekarang memang tidak boleh dengan kekerasan, mungkin dengan kata-kata plus Pak Rizky ya, plus doa, dan juga guru nih harus sabar. Terima kasih. Memang kalau kita kan sama ya guru penggerak enak sama, tapi dalam tugas gak seneng. Terima kasih kami sampaikan untuk yang terakhir, refleksi juga sambutan dari Bapak PT Kirose Pak Cito, Angel Pak menyebutkan namanya. Kepada yang terhormat Bapak Bapak PP, Bapak Pak Huripan, disilakan monggo Pak refleksi dan juga kata-kata semangat buat kami yang belum masuk TGP. Senang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Iya, coba semangat. Semangat. Terima kasih banyak meskipun di siang hari kita seperti di pagi hari. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rizky ya. Saya sebentar saja karena waktunya sudah siang juga, sudah waktunya pulang ya. Belum mau jam 2 ya. Saya cuma di menggarisbawahi itu yang garis benang merah saja terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Rizky selaku JGB 9. Memang untuk visi dan misi ini kita butuh waktu, tidak asal langsung dibentuk karena membutuhkan satu komite dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kalau visi dan misi sudah tertentu, ayo kita komitmen bersama. Istilahnya sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah panjenengan, bukan sekolah orang lain. Boleh kita pinjam orang lain, tapi sesuai enggak dengan anak didik kita? Kalau tidak sesuai, apa gunanya kan gitu Pak ya? Sangat disia-siakan. Dan saya sudah sekali di sini sudah ada CGP dari angkatan 7 Pak Mustaqim ya. Mudah-mudahan lolos ke PP ya, amin. Oke, lolos ke PP. Oke. Jujur ya, aku daftar itu untuk angkatan ini wilayah Keraton sangat banyak sekali Bu yang daftar. Jujur daripada angkatan 4 saya dulu ya, sama angkatan 7 Pak ya. Sebenarnya banyak yang terbangun ya, sudah banyak Bu. Dulu angkatan saya itu banyak yang SMP-nya, angkatan 4. Sekarang ayo kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Oke. Terus terkait dengan kerja tadi, saya yakin panjenengan semua punya program Pak ya, program.
Yang semula program ini cuma istilahnya wacana saja, ayo sekarang kita melalui tahapan-tahapan tersebut, yaitu bagja. Ayo kita buktikan program-program ini memang benar. Program ini kalau kita kerja sendiri tidak bisa lah ya, hanya bersama-sama. Saya pribadi di sekolah saya pribadi yang mungkin sebagai contoh lah ya, di SMP 2 Kraton, saya sering kolaborasi dengan guru seni budaya. Saya guru magang bahasa desa, Bu. Saya di sekolah saya sekarang buat program seni menumbuhkan prestasi siswa. Itu seni apa yang dimiliki siswa-siswi kita? Saya terapkan, Bu, kolaborasi dengan seni budaya. Misalnya seni tari, seni lukis, dan yang lainnya. Nah, ini saya terapkan di seni budaya juga. Di sini saya bahasanya seni budaya, cara menggambar yang baiknya. Nah itu, Bu, kita terapkan di situ budaya positifnya, yaitu melalui alur-alur tersebut. Nah, program ini yang Kanjeng sudah buat, kalau bisa ditempel bersama-sama, supaya apa, Bu? Selalu ingat, bahwa saya punya program ini, target saya harus seperti ini, seperti itu. Oke. Terus yang kedua tadi yaitu tentang kesempatan kelas. Aku tuh Pak Rizky. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Rizky, Pak, apakah kesempatan kelas ini sudah diterapkan ke semua kelas? Masih belum, Pak. Masih beberapa kelas, tidak apa-apa, Bu. Yang penting di sini di kelas 2 sudah ada. Setidaknya nanti Pak didiseminasikan Pak ya ke kelas masing-masing. Saya yakin dari kelas 2 dan kelas 3 otomatis juga beda, karena karakter saya juga berbeda. Setidaknya di sini tahu alurnya, tahapannya tadi itu. Ya, tuh. Terus tadi tentang segitiga restitusi, Bu sudah saja, Bu. Di sini tidak ada guru BK-nya. Jadi tidak harus ada guru BK. Mana guru yang berpanjenengan itu yang bisa membimbing, yang bisa mengomong. Alangkah baiknya kalau operatornya juga tidak apa-apa. Dilibatkan juga di sini Pak. Jadi memang kita ini dasarnya sudah kita lakukan, Bu, sudah sebelumnya, tapi kita diingatkan kembali, yaitu kembali ke alamnya, Jadi alamnya apa? Kodrat kita sebagai guru diingatkan kembali, dikuatkan kembali. Jadi harapan saya mudah-mudahan program-program yang sudah terlaksana yang dibuat oleh Pak Rizky dan teman-teman, ayo kita tingkatkan. Yang kita tingkatkan, kita lebih baik lagi. Yang penting satu berhasil dulu, baru yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang saja yang saya sampaikan. Terus untuk panjenengan semua terus semangat, ya semangat terus tanpa menyerah, ya demi anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Rizky itu mengenai kodrat. Alam dan kodrat zaman. Pertanyaan saya begini, kodrat itu apa kita hanya pasif untuk menerima? Kalau pasif kita tidak, Pak, dan tergantung pada diri kita. Seandainya contohnya begini, ini kan kodrat wanita. Iya. Hanya pasif mengenai wanita begitu. Ya tidak, Pak. Pertanyaannya nih. Iya. Ini gimana tadi kalau kodrat kembali ke alamnya itu? Kalau itu sudah dijelaskan, kodrat alam itu kodrat yang ada di diri anak. Apakah harus pasif? Tidak. Bagaimana kita bisa mengikuti? Kalau kita mau bergerak, Pak, untuk apa diri kita sendiri, maka dia akan berubah menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Untuk kodrat zaman sendiri, ini kan sudah era digitalisasi. Nah, setidaknya kita itu bisa menengok sedikit, nah, supaya tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Teman kita sudah ada Surabaya, kita tetap di Pasuruan. Ya, jadi masalah pasif dan tidaknya bagaimana caranya kita bergerak itu. Nah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ampun, tutup kan. Terima kasih kami sampaikan, dan semoga apa yang dipaparkan tadi mulai dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru, kami mewakili CGP Angkatan 9 Berkoalisi Bimansah mengucapkan terima kasih atas kehadiran jenengan semua. Wabil khusus Bapak PP, Bapak
Bapak Ifan, Bapak Bongge. Terima kasih. Mohon maaf manakala ada sambutan dan kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya acara kita tiba di pengucara. Alhamdulillah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin kita tutup acara pada siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah naik kata Berapa bulan Pak Rizky? Penggeraknya? 6 bulan. Tapi kalau itu aktifnya, nggak aktifnya ya 9. Kan sama liburnya itu. Kira-kira